Gawat! Ekonomi Israel potensial kolaps. Serangan fase keempat Houthi kini jangkau kapal di Laut Mediterania. وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله فيما نفذ سلاح الجو المسير بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين استهدفت إحداهما مدمرة أمريكية حربية. Angkatan Bersenjata Yaman, YAF, terafiliasi Gerakan Ansarallah Houthi Yaman pada Jumat, 3 Mei 2024, mengumumkan dimulainya fase keempat, eskalasi terhadap Israel. Operasi serangan untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina ini, pada fase keempat akan menargetkan kapal-kapal yang terkait dengan Israel dimanapun dalam jangkauan Houthi, termasuk mereka yang memilih memutar di Laut Mediterania. Dalam pernyataannya, militer Yaman menyoroti kalau serangan tersebut, yang berhasil mengunci Israel dari Laut Merah, akan meluas ke Laut Mediterania, tulis laporan TC. Ekonomi Israel memburuk. Awal tahun ini, Angkatan Bersenjata Yaman memperluas cakupan operasi pro-Palestina hingga mencakup Samudra Hindia, sehingga berdampak buruk pada perekonomian Israel. Pernyataan hari Jumat dari pemerintah pimpinan Ansarallah juga memperingatkan Tel Aviv agar tidak melancarkan serangan terhadap kota Rafah di Gaza Selatan, dengan mengatakan bahwa, dengan segera, kapal apapun yang terkait dengan penyediaan pasokan dan masuk ke pelabuhan Palestina yang berada di bawah pendudukan, akan dikenakan hukuman berat. Pernyataan tersebut menekankan bahwa kapal-kapal ini tidak akan diizinkan berlayar melalui wilayah operasi militer, apapun tujuannya. Selama ini, demi menghindari blokade Laut Merah, jalur utama perdagangan dunia, kapal-kapal komersial memilih memutar melewati Afrika demi menjangkau Eropa via Laut Mediterania. Perluasan serangan Houthi hingga ke Laut Mediterania ini dibarengi pengumuman perluasan serangan ke Laut Arab dan bahkan Samudra Hindia. Peningkatan eskalasi di Yaman diumumkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Brigadir Jenderal Yahya Saree, yang membuat pengumuman di depan ratusan ribu warga Yaman yang terus berkumpul di ibu kota setiap minggu untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap warga Palestina di Gaza. Sejak pertengahan November, Yaman telah melakukan blokade perdagangan laut terhadap Israel. Operasi Angkatan Bersenjata Yaman sebagian besar tetap tidak terpengaruh meskipun ada agresi pemboman as dan militerisasi besar-besaran di Laut Merah oleh negara-negara NATO. Kami tidak memperkirakan tingkat ancaman sebesar ini. Terjadilah kekerasan tanpa hambatan yang cukup mengejutkan dan sangat signifikan. Orang Yaman tidak ragu-ragu menggunakan drone yang terbang di permukaan air, meledakkannya di kapal komersial, dan menembakkan rudal balistik, kata Jerome Henry, Komandan kapal fregat Frame kelas Aquitaine Prancis, Alsace, mengatakan kepada Le Figaro bulan lalu. Baca juga, koalisi maritim AS tak ada pengaruh, Houthi Yaman leluasa tembaki 102 kapal dan pelabuhan Israel. Para pemimpin Ansarallah telah berulang kali menyatakan bahwa operasi Yaman akan terus berlanjut sampai perang genosida Israel di Gaza berhenti dan gencatan senjata jangka panjang diterapkan. Dalam menghadapi kegagalannya untuk menghalang Yaman, Washington baru-baru ini menawarkan negara tersebut pengakuan atas legitimasinya sebagai imbalan atas netralitasnya dalam perang di Gaza. Washington berjanji untuk memperbaiki kerusakan, menyingkirkan pasukan asing dari seluruh wilayah dan pulau yang diduduki Yaman, dan menghapus Ansarallah dari daftar terorisme Departemen Luar Negeri segera setelah mereka menghentikan serangan mereka untuk mendukung Gaza, menurut sumber-sumber Yaman yang berbicara secara eksklusif dengan Tajradle. Tawaran tersebut juga termasuk mengurangi secara drastis
peran Dewan Kepemimpinan Presiden, PLC, yang ditunjuk Saudi dan mempercepat penandatanganan peta jalan dengan koalisi pimpinan Saudi untuk mengakhiri perang 9 tahun yang telah menghancurkan Yaman. Komandan Angkatan Udara Korps Garda Revolusi Islam Iran, Brigadir Jenderal Amir Ali Hazideh, memberikan pernyataan terkait fakta dalam serangan ke Israel. Operation True Promise disebut Hijadeh adalah hukum buat Israel dan sekutunya akibat pembunuhan terhadap sejumlah perwira militer Iran. Hajizadeh juga mengklaim mengetahui ada negara-negara barat sekutu Israel yakni Amerika Serikat, Inggris, dan juga Prancis yang datang mendukung Israel untuk menangkis serangan Iran. Akan tetapi sayangnya, menurut militer Iran, dengan aksinya di Israel telah berhasil menantang negara-negara adidaya dengan hanya menggunakan 20% kekuatan Iran saja. Hal tersebut menurut Hajizadeh berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh pasukan pertahanan Israel. Pasukan pimpinan Letnan Jenderal Herzi Halevi juga harus mengeluarkan seluruh sumber dayanya untuk melawan gempuran militer Iran. Meskipun Iran tidak menggunakan seluruh kekuatan yang dimilikinya, Israel dan sekutunya menggunakan semua kekuatan yang mereka miliki untuk melawan Iran, ujar Hajizadeh. Amerika Serikat yang sebelumnya mengklaim bahwa mereka tidak berniat melakukan intervensi, malah mendukung rezim Israel, katanya dikutip FIFA Militer dari Mehr News Agency. Perwira tinggi Satuan Elit Militer Iran itu memastikan fakta ini baru sebagian kecil dari kehebatan pasukannya yang belum terungkap di balik operasi Janji Sejati yang membuat para pasukan IDF kocar-kacir.